Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama ya. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah semangat kita pada kali ini, marilah kita ice breaking terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. 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 Akan mengabsen kalian. Naya Hadir, Bu. Zara Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Ya, baik, terima kasih. Hari ini anak-anak hadir semua. Pada pembelajaran ketiga, sangat menarik bukan? Kita membahas tentang negara-negara tetangga di Indonesia. Mempelajari tentang kondisi alam dan kondisi budaya untuk menambah wawasan kita. Untuk materi selanjutnya, kita kali ini akan membahas tentang negara-negara tetangga Indonesia, yaitu negara Thailand dan Vietnam. Tujuan pembelajaran pada kali ini, siswa dapat mengetahui letak geografis dan sosial budaya negara tetangga Indonesia. Dan siswa dapat menentukan pokok pikiran pada bacaan sektor pertanian di Asia Tenggara. Dan yang ketiga adalah siswa dapat mengetahui hak dan kewajiban untuk negara yang hidup layak. Pada pembelajaran keempat, Bu Guru akan menjelaskan sedikit tentang negara Vietnam dan Thailand. Yang pertama adalah negara Vietnam dan keadaan sosial budaya. Orang Vietnam merupakan suku terbesar di negara Vietnam. Biasanya disebut dengan Viet atau Kin. Mereka bertempat tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa bertempat tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional yang digunakan oleh wanita di Vietnam adalah áo dai. Áo dai dahulu dipakai oleh seorang wanita dan pria, namun sekarang hanya dipakai seorang wanita. Keadaan sosial budaya di negara Thailand. Thailand dikenal sebagai negara gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya Pantai Pattaya. Setelah mendengarkan, anak-anak, guru akan memberikan tugas untuk menuliskan kondisi geografis dan kondisi sosial budaya pada dua negara tersebut, negara Vietnam dan negara Thailand. Setelah menuliskan keadaan geografis dan kondisi sosial budaya, di sini Bu Guru akan menyuruh anak-anak untuk berestafet membaca tentang pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Ya, pembacanya ini estafet ya anak-anak. Pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. 3 negara, yaitu Thailand, Vietnam, dan Kamboja, menjadi contoh dalam penelitian ini untuk melihat pembangunan sektor pertanian. Bagi ketiga negara tersebut, sektor pertanian adalah kunci perekonomian mereka dari waktu ke waktu. Sektor pertanian mempunyai arti yang sangat
penting bagi masyarakat dan sangat berarti untuk menopang perekonomian negara di Asia Tenggara. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapat dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Di Thailand, misalnya dari tahun 2001 sampai dengan 2006, sektor pertanian menyerap 38% sampai dengan 39% dari seluruh total tenaga kerja. Sektor pertanian, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani di Thailand, Vietnam maupun Kamboja. Ketiga negara ini mempunyai kelebihan sumber daya alam, antara lain terdapatnya kawasan subur untuk budidaya tanaman padi, seperti di delta Sungai Mekong. Sebagai penghasil beras yang utama, kawasan delta Mekong ini seringkali disebut sebagai Rice Bowl. Walaupun Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Di Vietnam dan Kamboja sebagai contoh, produksi beras sempat menurun ke level terendah ketika kedua negara ini masing-masing mengalami perang saudara. Perang telah membuat rusaknya lahan pertanian dan infrastruktur penunjang seperti saluran irigasi. Telah perang berakhir, produksi beras perlahan pulih dan bangkit. Kegiatan selanjutnya setelah membaca estafet, guru akan menyuruh anak-anak untuk berdiskusi kelompok, mendiskusikan bacaan tersebut dan melingkari kata kunci yang ada pada bacaan tersebut. Setelah melingkari kata-kata kunci atau informasi penting, selanjutnya anak-anak adalah untuk menentukan gagasan utama. Untuk pengamatan selanjutnya yaitu anak-anak mengamati Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat 2 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup layak dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Kita telah mempelajari beberapa keadaan sosial budaya pada negara tetangga. Di setiap negara memiliki keunikan masing-masing dan mempunyai persamaan yang sama, yaitu kehidupan yang layak untuk negara itu. Pertanyaannya adalah, pesan apa yang kamu dapat dari pasal 27 ayat 2? Coba Naya, kamu bacakan ya pesan yang terkandung dalam pasal tersebut. Warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Baik, jawaban dari Naya adalah benar sekali. Untuk PR di rumah, anak-anak menceritakan kembali isi cerita tersebut kepada orang tua dan jangan lupa belajar untuk materi besok. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.